Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pembangunan Aceh. Ketemu lagi di Batrit, Bapak Dah Bercerita. Jangan lupa dulu ya, kalau di awal-awal ini kita mau informasikan untuk Anda yang ingin memiliki ataupun punya informasi banyak sekali, ingin mendapatkan informasi juga, silahkan langsung cus ke akun medsos kita di Bapak Dah Aceh. Ada di Facebook, di Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Banyak sekali di sana ya. Dan hari ini kita hadir lagi di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di tahun 2023 ini. Di minggu kedua, jadi kayaknya masih semangat kali ya hari ini. Apalagi hari ini kita sudah ditemani oleh bintang tamu ataupun narasumber kita yang luar biasa, sangat spesial di hari ini. Kita sambut beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum untuk Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI, selaku Widya Suara Ahli Utama LAN RI Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Faizal? Alhamdulillah. Lagi puasa? Masih? Ya, kita tidak boleh berkurang kinerja ya. Betul. Aktivitas. Karena puasa itu justru harusnya semakin menambah semangat untuk kita beraktivitas. Kemudian menghasilkan kerja-kerja yang produktif. Ya, karena puasa itu sendiri sebenarnya kan ibadah yang tidak ada yang bisa menilai kecuali Allah. Betul. Karena tidak ada yang tahu. Jadi sebenarnya dengan kita bekerja saat berpuasa, ya pekerjaan kita nggak perlu dinilai pimpinan. Kita bisa, ya kita bekerja apa adanya seperti biasa. Banyak orang bekerja kalau dilihat pimpinan. Nah ini yang salah. Nah, jadi Ramadan mendidik keikhlasan sebenarnya. Waduh, ini belum lagi disebutin temanya udah dibocorin duluan nih sama Bapak Faizal ya. Oke, tanpa berbasa-basi terlalu panjang, ini rekan pembangunan Aceh, kita akan membahas tentang Ramadan, bukan bulan biasa tapi luar biasa ya. Oke, untuk Anda semua rekan, Pak Faizal ini luar biasa sekali ini ya. Beliau adalah kepala LAN selama 2 periode ya Pak Faizal. Nah Pak, mungkin ada rekan pembangunan yang belum tahu nih LAN itu apa, kemudian Bapak ngapain aja di LAN. Boleh dong Pak sharing sedikit? Ya, jadi LAN itu lembaga administrasi negara. Ya. Itu lembaga negara deh. Jadi di pemerintahan kita ini di Indonesia ini ada istilah dikenal dengan kementerian dan lembaga. Karena itu kadang-kadang kodenya K_L. Jadi lembaga ini di bawah presiden. Oke. Ya, cuma kepalanya yang di pusat ya itu berkoordinasi dengan kementerian terkait, yaitu Menpan RB. Oke. Nah, tugas utama LAN itu adalah melakukan pendidikan untuk ASN. Ya, pendidikan mulai dari, kalau dulu namanya prajabatan, sekarang latsar, pelatihan dasar itu. Jadi ASN yang baru keterima CPNS itu kan harus disiapkan bagaimana mereka memahami budaya kerja sebagai PNS, karena mereka kan dari dunia luar. Nah, berbagai ragam. Nah, itu dididik di latsar. Kemudian ada para pejabat itu namanya saja pimpinan, dia harus mengikuti pelatihan kepemimpinan. Ada juga. Di trainer. Nah itu makanya ada pelatihan kepemimpinan mulai yang paling tinggi sekarang namanya PKN 1, pelatihan kepemimpinan nasional, PKN tingkat 1. Itu hanya dilakukan oleh LAN di Jakarta, di Pejompongan. Kemudian ada PKN tingkat 2, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, itu pesertanya kepala-kepala dinas, ya kadang teman-teman kepolisian yang berpangkat AKBP. Untuk meraih jenjang kombes, mereka juga ikut pendidikan di LAN. Nah itu kalau LAN Aceh bisa melaksanakannya untuk PKN 2. Kemudian ada untuk kepala bidang, itu sekarang PKA namanya, pelatihan kepemimpinan administrator ya. Kalau dulu PIM 3. Kemudian untuk kepala seksi ada pelatihan kepemimpinan pengawas, nah, itu disebut dengan PIM 4. Ini membekali mereka bagaimana mereka menjadi pemimpin. Ya, karena Nabi sendiri sebelum diangkat menjadi pemimpin di Madinah, ya kan, dengan peristiwa hijrah itu. Nabi itu Isra Mi'raj itu kalau kita lihat itu sebuah proses pelatihan kepemimpinan. Karena Rasulullah di situ banyak sekali mendapatkan pembelajaran dalam perjalanannya. Itu kan ada proses Isra, kenapa bahas Isra, boleh lah ya, Isra boleh lah, puasa, perjalanan horizontal.
kemudian Mi'raj perjalanan vertikal, Nabi jumpa dengan senior-seniornya, ya kan? Ada Nabi Adam, sampai kepada Nabi Musa, ada dialog. Itu semua adalah proses bagaimana Nabi disiapkan oleh Allah menjadi pemimpin. Ya, yang punya wawasan, pandangan luas. Jadi itu sebuah keniscayaan. Seorang pemimpin tidak bisa dia otomatis ya ditunjuk gak dia bisa harus punya pengalaman dan juga punya ilmu tentang kepemimpinan, dan itu yang dilakukan oleh LAN. Wah. Dan di Indonesia hanya ada 4 LAN itu di daerah. 1 di Jatinangor, 2 di Makassar, 3 di Samarinda, dan 1 di Aceh. Ya Aceh, luar biasa, keren Aceh. Jadi mudah-mudahan dengan adanya LAN di Aceh yang bisa memberikan bekal ya Pak ya untuk calon CPNS dan segala macamnya. Pesertanya seluruh Indonesia. Kalau PKN 2 itu pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Iya, artinya untuk Anda yang sudah menjadi pemimpin ini pasti nggak asing lagi dengan Pak Faisal ya. Pak, ini kan seaber kegiatan Anda ini pasti luar biasa sibuknya, tapi Anda masih sempat untuk menulis beberapa buku ya Pak ya. Ada buku Musafir, Kematian Pasti Datang, ini di tahun 2018 Pak. Ada Aceh Laboratorium Bencana di tahun 2011, Profil Bapeda Aceh dari ADB, Bapeda hingga Bapenas di tahun 2008, dan Potensi Energi Aceh di tahun 2002. Pak, dari antara buku-buku yang pernah Anda tuliskan baru-baru ini juga, mana nih Pak yang paling membekas, yang ini bisa memberikan manfaat untuk semua masyarakat di Aceh khususnya? Jadi pasca tsunami itu saya kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan saya sebelum tsunami ya. Ada satu tulisan saya tahun 92, Mengapa di Tanahku Terjadi Bencana, judulnya. Itu tahun 1992. Tulisan itu di Opini Serambi. Itu saya tulis karena ada gempa di daerah NTT Flores dan ada tsunami. Tsunami-nya itu setinggi ya pohon kelapa, dan airnya itu masuk ke daratan sampai 500 meter, setengah kilo, dan ada pulau yang hilang namanya Pulau Babi. Jadi saya menulis itu, dan 12 tahun kemudian 1992, 12 tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Jadi tulisan itu selamat karena walaupun rumah saya sudah hancur tsunami, tulisan-tulisan itu sebagian saya ada tinggal di Bapeda. Dulu saya berkantor di lantai 3. Saat tsunami itu saya kepala bidang kepala bidang perencanaan khusus di Bapeda ya. Jadi setelah itu saya banyak menulis tentang kebencanaan dan saya himpun jadi sebuah buku, dan itu bagi saya sangat berarti untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa kita memang tidak bisa bebas dari bencana, free from disaster. Itu paradigma lama yang tidak mungkin lagi ada untuk negeri Ring of Fire ya, karena kita tidak mungkin pindah. Jadi sekarang yang harus kita bangun adalah hidup bersama bencana, living with disaster ya, bahkan living harmony with disaster. Kita harus hidup harmoni bersama bencana. Berdamai Pak ya. Untuk itu kita harus memahami kebencanaan. Kemudian yang kedua itu buku saya tentang Musafir ya, Kematian Pasti Datang. Itu sebenarnya tulisan-tulisan kecil saya. Teman-teman di Bapeda dulu punya satu terbitan ya, semacam buletin, itu Tabangun Aceh namanya. Dan saya selalu diminta menulis di kolom kecil. Kolom kecil itu kalau diketik di kertas itu hanya 1 folio. Saya selalu kirim. Ya diantaranya ada bicara tentang bahwa kehidupan ini sementara di dunia, kehidupan sesungguhnya nanti di akhirat. Maka saya beri judul Kita Musafir. Jadi kematian pasti datang gitu. Dan kalau cerita buku Bapeda, ya alhamdulillah saya mencoba waktu itu saya sekretaris Bapeda. Saya minta supaya dicari informasi tentang keberadaan Bapeda, dan ternyata kita dapat mengetahui di Indonesia ini dulu belum ada sebuah badan daerah yang mengumpulkan ataupun mengkoordinir perencanaan. Jadi ketika dikumpulkan di pusat itu masing-masing datang pemerintah daerah itu dengan masing-masing dinas yang tidak terkoordinir. Tapi Aceh waktu itu dipimpin oleh satu institusi namanya ADB. Jadi ADB ini ya,
yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Bappenas. Ya, inspirasinya. Ya. Benar. Dan akhirnya disimpulkan bahwa setiap daerah harus punya satu lembaga yang bisa mengkoordinir seluruh sektor. Ya. Nah, karena kalau tidak datang sektoral akan tidak terkoordinir. Lahir Bapeda. Jadi Aceh selalu menjadi inspirator ya. Cuma khawatirnya cuma inspirator doang. Kelanjutannya kita. Kelanjutannya yang belum Pak ya. Termasuk MUI konon kan tercetus karena ada MPU di Aceh. Akhirnya lahirlah MUI ya. Tapi mari kita tidak hanya sebagai pencetus ya, tapi kita juga mampu untuk lebih meningkatkan peran kita. Seperti itu. Baik, nah untuk juga nih pemirsa ataupun rekan pembangunan Aceh, nanti ada bukunya, bolehlah nanti di komen aja di YouTube kita kalau pengen bukunya. Ya. Boleh Pak ya? Kadang-kadang nanti kapan-kapan saya bisa pinjam ya Pak bukunya? Ya, kita belum cetak ulang. Belum cetak ulang, dan mudah-mudahan. itu tidak komersil ya, karena dibagikan ke sekolah-sekolah. Jadi ada dicetak oleh Badan Pustaka Aceh, ada dicetak juga oleh Dinas Syariat Islam. Mungkin di instansi itu bisa didapat sebenarnya, dibagi ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah, oke. Baik nih Pak, kita balik lagi untuk tema Ramadan bukan bulan biasa tapi luar biasa. Nah, kenapa sih Pak ini dikatakan bulan Ramadan tuh luar biasa? Padahal umat muslim di seluruh dunia juga sudah menjadi sebuah hal yang biasa saja. Toh juga kita udah masuk bulan puasa kan Pak? Kewajibannya adalah berpuasa. Kenapa tetap dikatakan ini luar biasa bulan Ramadan ini? Silakan Pak, ayo. Jadi kata kunci ya untuk keberhasilan orang mendapatkan Ramadan, kesuksesan itu memang pada kata luar biasa. Karena kita menganggap puasa itu biasa. Ya. Sudah puluhan kali orang puasa, dia tidak, kalau ditanya ya biasa aja kan. Paginya sama pagi bulan Sya'ban. Yang matahari terbit di timur, tenggelam di barat kan sama. Sholatnya juga sama. Maghrib 3 rakaat, Ramadan juga 3 rakaat. Itu apabila orang melihat Ramadan itu dengan mata lahir. Nah, Ramadan itu menjadi luar biasa ketika kita bisa melihat Ramadan dengan batin, mata hati. Karena itu kalau kita bicara ayat yang berkaitan dengan seruan Ramadan, itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Karena melihat Ramadan itu bukan dengan mata lahir tapi dengan iman. Kalau kita mampu melihat dengan iman, di situ kita menemukan kedahsyatan Ramadan. Maka menit, mulai detik, menit, jam dan hari Ramadan itu akan beda dengan detik, menit, jam di luar Ramadan. Subhanallah yang kita baca hari ini sama dengan Subhanallah bulan Syawal, tapi beda nilainya. Di situ dahsyatnya. 10.000 yang kita masukkan dalam tabung amal hari ini Ramadan sama dengan 10.000 di bulan Dzulhijjah, tapi bicara nilainya beda. Karena 10.000 yang kita masukkan itu bisa saja jadi 10 kali lipat, 100.000, 70 kali lipat, 700.000, 700 kali lipat, 7 juta, unlimited. Karena ada hadis yang mengatakan, kata Allah dalam hadis qudsi itu, semua amal ibadah anak Adam itu untuknya, illa saumi, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Nah, makna untukku ini dikomentari oleh para ulama bahwa yang pertama, puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang terhindar dari riya, syir dia. Karena kalau sholat masih bisa kita sombongkan, pamerkan. Puasa nggak bisa. Yang kedua, yang dimaksud bahwa puasa itu kata Allah adalah untukku, karena yang menilai langsung itu adalah Allah. Dan unlimited dia tiada terhingga. Nah, sekali lagi bahwa melihat Ramadan dengan mata lahir itu akan berpotensi menjadikan orang jenuh setelah beberapa hari biasa ya saja. Itu sebabnya masjid kosong setelah hari ke-15 ke-16 karena dia menganggap biasa. Hanya beda apa? Beda hanya jadwal makan. Biasanya ada makan pagi siang. Nah, sekarang nggak ada sahur, buka puasa. Beda lain apa ya, menjelang buka puasa orang jualan rame kan? Ngabuburit orangnya. Itu saja yang dia lihat. Dia tidak menangkap bahwa begitu satu Ramadan tiba, seluruh atmosfer spiritual alam itu dirubah oleh Allah.
Diubah oleh Allah karena sistem penilaiannya sudah beda. Sholatnya sama 2 rakaat sholat sunnah, ya. Tapi pahalanya jadi pahala fardu. Baik. Sholat fardu itu pahalanya berlipat ganda. Baca Al-Quran sama dengan baca Al-Quran bulan lain, tapi begitu nilainya Ramadan nilainya berlipat ganda. Nah, karena itu kalau kita mampu melihat Ramadan dengan mata batin, kita pasti tidak akan menyanyiakan Ramadan. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ini Pak Faizal. Jadi marilah kita merubah stigma ataupun cara berpikir kita, Pak ya, di mana kita merasa di bulan Ramadan ya udah kewajiban aja begitu menjalankannya. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Faizal ini nilainya itu akan berlipat-lipat lagi di bulan puasa. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh iman. Oleh iman. Karena lahiriah kita tidak lihatnya sama saja. Iya sih, betul ya. Kalau sholat tadi kata Pak Faizal masih bisa kita pamer, kita ria. Tapi kalau puasa itu antara kita dengan Tuhannya langsung. Oke, Pak Faizal, kenapa sih kalau di kebanyakannya ya anak-anak muda juga sih di bulan puasa tuh di awal-awal aja serius, lagi euforia. Puasa nih, ayo kita taraweh. Gitu. Kemudian tapi balik lagi udah hari ke-15, 20, apalagi emak-emak udah pada bikin kue lebaran, belanja itu mesti udah pada kosong. Kenapa lebih serius di awal tapi melempem di akhirnya? Ya, jadi memang maka ayatnya itu kalau kita baca ya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat la'ala ya, mudah-mudahan, semoga. Jadi tidak semua orang puasa jadi orang takwa ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Artinya syariat perintah puasa ini sudah juga dilakukan sejak zaman Nabi Adam dan umatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Artinya perilaku yang dilakukan oleh para umat-umat terdahulu puasa juga. Nah, Allah mengakhiri ayat ini dengan la'allakum tattaqun ya, melalui puasa ini mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Artinya bahwa untuk meraih takwa itu harus ada upaya, ada perjuangan. Ya. Orang bijak berkata begini, kalau Anda ingin sukses, ya, ingin berhasil, maka Anda harus siap melakukan pilihan-pilihan yang sulit dan tidak enak kalau mau sukses. Karena itu baca Quran, bangun sahur itu kan tidak enak tuh ya. Kemudian belajar, berzikir kan, pilihan-pilihan yang tidak enak. Tapi kalau Anda mau gagal, kalau Anda tidak ingin sukses, silahkan pilih pilihan-pilihan yang enak. Nah, maka kalau kita bangun, makan, tidur, nanti menjelang buka bangun lagi kan itu enak semua, kita tidak sukses. Paradigma ini berlaku juga dalam kehidupan kita, tidak hanya urusan ibadah ya. Kita sebagai ASN, kalau kita mau sukses, hidup kita mau mudah, kita harus siap dengan pilihan-pilihan yang sulit. Artinya kita bekerja harus datang tepat waktu, ya. Itu kan pilihan yang gak nyaman itu, ya. Absen ya. Kemudian kita harus belajar lagi, ya. Kemudian merencanakan sesuatu dengan baik. Tapi itulah kunci kesuksesan kita. Saya tidak mungkin menjadi pimpinan kalau saya tidak memilih pilihan-pilihan yang sulit. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita ingin sulit hidup, ya tidak mudah gitu. Oh, teman kita sudah naik pangkat, kita nggak naik ya karena kita mengambil pilihan-pilihan yang mudah. Yang mudah. Ya, datang telat gitu kan, ya, kerja seadanya, ya tidak mau belajar lagi, itu semua mudah. Tapi itulah awal daripada ketidaksuksesan kita. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu kalau kita mengambil pilihan-pilihan yang mudah, ya kita tidak akan dapat ketakwaan. Tapi kalau kita ambil pilihan-pilihan yang sebenarnya kalau orang sudah beriman, tidak, itu nyaman sebenarnya. Baca Quran, sholat, zikir, pilihan-pilihan yang kita nikmati.
Nah, itulah sebabnya kenapa awal Ramadan rame ya. Ya, karena seperti tadi saya katakan, orang hanya ingin melihat Ramadan itu sekedar lahiriah saja. Dia tidak menangkap bahwa di situ ada pesan-pesan yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Wow, saya merasa tersindir nih Pak Faisal ya. Ya, saya kira itu perlu, terutama untuk teman-teman yang muda-muda. Iya, benar. Ya, teman-teman yang muda yang masih panjang karirnya ya. Saya sudah 30 tahun lebih berkarir, 33 tahun ya di PNS. Dan saya bisa menjadi, ya bukan harus role model, contoh lah bahwa apa yang saya lakukan, pilihan-pilihan yang tidak nyaman itu menjadikan saya ya menikmati. Sekarang ini. Jadi sebenarnya kesuksesan kita ini kita sendiri yang tentukan. Kita tentukan. Oke. Ya. Setelah Bahkan ada satu quotes ya yang mau saya kasih tahu teman-teman ya. Kalau hidupmu biasa saja, ya, maka ceritamu biasa saja. Tapi kalau hidupmu luar biasa, pasti ceritamu luar biasa. Cakep. Kita cerita dengan anak kita cerita dengan cucu kita cerita dengan teman kita, pasti ceritanya banyak. Tapi kalau biasa saja, apa yang mau kita ceritakan? Ya benar sih, ya benar kan? Pak. Secara gini Pak, sharing ya, orang tua saya ini kan sering cerita dulu, kalau dulu ya ayah itu kalau pergi kerja itu jalan kaki katanya, naik sepeda ontel udah paling keren tuh. Ternyata apa yang dipilih adalah ya sekarang ya siapa beliau sekarang ya. Wow. Ini luar biasa sekali ini Rekan Pembangunan. Jangan lupa ya subscribe di YouTube kita, di Facebook, juga Instagram dan juga Twitter di Bapeda Aceh. Nah, balik nih Pak Faisal, hubungan dengan Ramadan dan Al-Quran, kebanyakan di bulan biasa kan juga orang baca Al-Quran ya Pak. Mengapa kita dituntut ya, apa sih bahasanya dituntut atau bagaimana, untuk membaca Al-Quran lebih sering lagi di bulan Ramadan? Sebenarnya hubungannya apa, korelasinya? Iya, jadi begini. Ramadan itu istimewa. Memang Allah yang mengistimewakan ya. Dari 12 bulan itu Ramadan itu menjadi disebut dengan Syaidus Syuhur. Syaid itu penghulu, panglima. Ya, panglima segala bulan, Syaidus Syuhur. Kalau panglima hari itu namanya Syaidul Ayam, itu hari Jumat. Ya. Kalau penghulu segala nabi, rasul itu Syaidul Anbiya wal Mursalin, itu Nabi Muhammad. Nah, Ramadan itu dari 12 bulan yang ada, satu Allah tetapkan dia sebagai Syaidus Syuhur. Ya, salah satu keutamanya karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran pertama diturunkan. Al-Quran itu memang turun berangsur-angsur. Jadi dia tidak hanya pada bulan Ramadan saja, bulan apa saja dia turun. Tapi pertama kali dia Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang dalam bentuk 5 ayat surah Al-Alaq itu adalah bulan Ramadan ya. Sehingga Ramadan itu menjadi istimewa. Dia disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan peristiwa turunnya Al-Quran itu juga disebut dalam surah Al-Qadar ya, itu sebagai Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Jadi sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, jadi malam utama Lailatul Qadar. Nah, sehingga kita sebenarnya tidak hanya Ramadan, di luar Ramadan pun kita didorong untuk banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk dia bagi manusia. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya. Nah, karena itu Al-Quran didorong betul, dan Rasulullah itu sampai 2 kali khatam kadang di dalam Ramadan dengan Al-Quran. Jadi beliau itu sering membaca Al-Quran dengan Jibril ya. Dan ada hadis juga yang mengatakan bahwa nanti Al-Quran itu akan bersaksi. Jadi dia itu bersaksi di akhirat nanti terhadap orang yang membaca, merawat, menjaganya. Jadi manfaatnya luar biasa. Nah, hanya kepada teman-teman yang muda, kita tidak hanya berhenti sampai membaca Al-Quran saja. Apa yang dilakukan Nabi terhadap Al-Quran? Pertama, Nabi itu membaca Al-Quran, sahabat juga ya, di samping Al-Quran diturunkan pada Nabi. Yang kedua, menghafal. Nah, kita semampu kita apa yang bisa kita hafal. Nah, setelah menghafal ya, ada lagi yang mempelajari tajwidnya, tahsin, ya, mentahsin Al-Quran ya,
mempelajari hukum-hukumnya, dan yang tidak kalah pentingnya tentu mengamalkan. Dan kunci kesuksesan Nabi Muhammad dan umat Islam yang terkenal dengan 7 abad setelah Nabi wafat itu Islam menjadi masa kejayaan, itu kuncinya adalah pada bagaimana mengimplementasikan Al-Quran. Yeah. Jadi kunci kesuksesan mereka karena Al-Quran terimplementasi dengan baik. Nah, hari ini kita baru sampai berhenti pada membaca saja. Nah, tadarus Al-Quran itu tidak boleh berhenti di masjid, tapi harus ditadaruskan dalam kehidupan. Mungkin jarang orang mendengar ya, seakan-akan tadarus dalam masjid. Tadarus dalam kehidupan itu bagaimana mengimplementasikan Al-Quran. Pemimpin dia harus implementasikan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran menuntut keadilan, pemimpin harus adil. Betul, karena semua jelas tertulis dalam Al-Quran ya Pak ya. Demikian juga siapapun yang pegang amanah, dia dituntut untuk bisa mengimplementasikan Al-Quran. Karena itu kehadiran Ramadan dan Al-Quran punya hubungan yang sangat erat. Ya, seperti itu. Aduh, luar biasa nih Pak Faisal. Pak Faisal, ini juga waktu kita sudah di akhir nih Pak. Nggak terasa ya Pak ya, harusnya kita duduk di sini 1 jam gitu. Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan Pak Faisal? Iya, jadi saya kira statement saya cuman Ramadan ini akan selalu hadir, tapi kita tidak. Ada saatnya ketika Ramadan datang, kita sudah tiada. Karena itu jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Belum ada jaminan masih punya Ramadan lain. Terima kasih. Luar biasa, Masya Allah Pak Ustadz ya jadinya karena puasa. Ya baik nih, baiklah rekan Pembangunan Aceh, terima kasih sekali dan jangan lupa untuk terus nonton di YouTube kita di Bapeda Aceh, follow, subscribe dan juga share ya. Pak Faisal terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupakan untuk pesan beliau, rekan Pembangunan. Jangan sia-siakan di Ramadan tahun ini. Kita belum tahu sampai kapan kita bisa bersama lagi. Terima kasih sekali lagi. Saya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, rekan Pembangunan Aceh. Saya pamit ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat berpuasa.